Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmat. Dan saya Julki Fazir Ramadan. Saya Asep Saiful Iman. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Pada kesempatan ini kami akan melakukan pembahasan untuk tugas UTS, studi kasus Sistem Pendukung Keputusan dalam menentukan produk asuransi dengan menggunakan metode MAUT. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa itu metode MAUT. Menurut Schaeffer tahun 2012, Multi-Attribute Utility Theory atau disingkat MAUT merupakan suatu skema yang evaluasi akhir V dalam kurung X dari suatu objek X didefinisikan sebagai bobot yang dijumlahkan dengan suatu nilai yang relevan terhadap nilai dimensinya. Ungkapan yang biasa digunakan untuk menyebutnya adalah nilai utilitas. Metode MAUT digunakan untuk merubah dari beberapa kepentingan ke dalam nilai numerik dengan skala 0 sampai 1, dengan 0 mewakili pilihan terburuk dan 1 mewakili pilihan terbaik. Hal ini memungkinkan perbandingan langsung yang beragam ukuran. Untuk perhitungannya, nilai evaluasi seluruhnya dapat didefinisikan dengan beberapa persamaan, dirumuskan sebagai berikut. Langkah-langkah MAUT. Langkah pertama yaitu mendefinisikan terlebih dahulu kriteria-kriteria yang akan dijadikan sebagai tolak ukur penyelesaian masalah dan menentukan tingkat kepentingan dari setiap kriteria, di mana nilai total nilai bobot kriteria harus sama dengan 1. Berikut adalah rumusnya. Lalu langkah kedua, menghitung nilai matriks perbandingan dari masing-masing kriteria berdasarkan tabel nilai kepentingan. Berikut adalah rumusnya. Langkah ketiga, menghitung nilai bobot kriteria, berikut rumusnya. Lalu langkah keempat, menghitung nilai bobot preferensi, itu bisa dilihat melihat rumus yang digunakan pada metode simple additive weighting. Lalu langkah 5, perankingan. Selanjutnya, untuk studi kasus akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Bang Zulki Ramadan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulki Fazir Ramadan yang akan menjelaskan studi kasusnya. Dalam studi kasus ini yaitu untuk menentukan produk asuransi sering terjadi masalah-masalah yang dihadapi oleh agen asuransi dan calon nasabah, yaitu lamanya proses pelayanan dan kurangnya pemahaman nasabah terhadap produk yang ditawarkan. Untuk itu perlu suatu sistem yang dapat digunakan oleh agen asuransi dalam proses pemilihan produk asuransi kesehatan, pendidikan, kendaraan yang sesuai dengan kriteria calon nasabah. Nah, ini berikut tabelnya, yaitu tabel alternatif. Ada 3 alternatif, yaitu asuransi kesehatan, alternatif kedua yaitu asuransi pendidikan, dan yang ketiga adalah asuransi kendaraan. Sedangkan di tabel kriteria ada 5 kriteria, yaitu adalah kriteria pertama yaitu jenis asuransi, kriteria kedua jumlah premi, kriteria ketiga proses pencarian, kriteria keempat jumlah tanggungan, dan kriteria 5 adalah fasilitas asuransi. Dan ini adalah penentuan nilai bobot kriteria. Tabel bobot kriteria dengan kode kriteria pertama jenis asuransi yang bobotnya yaitu 5 sangat penting. Kriteria kedua jumlah premi dengan bobot 5 yaitu sangat penting. Kriteria 3 proses pencarian dengan bobot 4 penting. Selanjutnya kriteria 4 jumlah tanggungan dengan bobot 5 sangat penting, dan kriteria 5 fasilitas asuransi dengan bobot 3 cukup penting, dan totalnya yaitu 22. Dan yang di bawah adalah nilai dari W1 yang sudah didesimalkan. Selanjutnya perhitungan metode MAUT di dalam Microsoft Excel akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Asep Saiful Iman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Asep Saiful Iman. Saya akan coba melanjutkan presentasi mengenai sistem pendukung keputusan dalam menentukan produk asuransi menggunakan metode MAUT. Langkah pertama yaitu mendefinisikan alternatif dan kriteria-kriteria sebagai tolak ukur, di mana alternatif yang ada itu ada 3, mana A1 merupakan asuransi kesehatan,
A2 asuransi pendidikan, dan A3 asuransi kendaraan. Untuk kriterianya yaitu ada 5, C1 jenis asuransi, kemudian C2 jumlah premi, C3 proses pencairan, kemudian C4 jumlah tanggungan, dan C5 fasilitas asuransi. Kemudian dari hasil rekap kuesioner yang diberikan oleh agen kepada masyarakat atau konsumen, jadi jumlah respondennya ada 6, itu masing-masing rekap jawabannya seperti ini. Jadi totalnya untuk bobot alternatif pada masing-masing kriteria hasil rekapan alternatif pertama pada kriteria jenis asuransi 30, kemudian alternatif kedua untuk kriteria jenis asuransi 22, alternatif 3 yaitu 26, yang nantinya ini akan kita kopikan ke bobot alternatif ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu penentuan bobot kriteria. Jadi agen asuransi telah menentukan bahwa jenis asuransi itu memiliki bobot 5, yang berarti sangat penting. Kemudian jumlah premi yaitu memiliki nilai 5, yaitu sangat penting. Kemudian proses pencairan juga 4, yaitu penting ya. Kemudian jumlah tanggungan bobotnya 5, sangat penting. Fasilitas asuransi bobotnya 3, dianggap cukup penting. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan bobot WI. Bobot WI adalah bobot yang diperoleh dari hasil pembagian dari bobot dibagi dengan total daripada bobot yang ada pada masing-masing kriteria. Kita coba sama dengan bobot jenis asuransi kemudian dibagi total seperti ini. Kemudian selanjutnya sama dengan bobot jumlah premi dibagi dengan total. Kemudian sama dengan bagi dengan total. Sama dengan untuk jumlah tanggungan dibagi dengan total. Dan fasilitas asuransi dibagi dengan total. Nah, kita mendapatkan bobot atau WI-nya itu dalam bentuk desimal. Nah, ini kalau dijumlahkan, jadi sigma WI itu harus sama dengan 1. Nah, kita coba jumlahkan. Jadi, ini sudah tepat ya. Jadi, jumlah WI atau sigma WI-nya sama dengan 1. Nah, yang selanjutnya yaitu penentuan bobot alternatif. Nah, bobot alternatif ini merupakan perolehan dari jawaban kuesioner dari 6 responden pada masing-masing kriteria ya untuk masing-masing alternatif. Jadi datanya yang ini kita kopikan saja. Nah, ini sudah masuk ya untuk bobot alternatifnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencari bobot terburuk dan terbaik ya. Jadi kita mencari XI min dan XI plus, yaitu ini dipersiapkan untuk menghitung normalisasi bobot alternatif ya. Karena normalisasi bobot alternatif itu membutuhkan nilai terburuk dan nilai terbaik, maka kita persiapkan tabel bobot terburuk dan terbaiknya. Rumusnya yaitu kita bisa menggunakan untuk yang terburuk menggunakan min
sama dengan, nah, range-nya kita sorot, kemudian kita enter. Kemudian untuk yang terbaik kita bisa menggunakan max. Kemudian kurung buka, kita sorot range-nya, kemudian kita enter. Kemudian kita bisa kopikan kedua rumus tadi untuk mencari nilai bobot terburuk dan terbaik di kriteria-kriteria selanjutnya. Nah, ini sudah ada ya. Yang selanjutnya yaitu kita mengisi tabel normalisasi bobot alternatif ya, di mana U sama dengan normalisasi bobot alternatif ya, kemudian X-nya itu bobot alternatif yang tadi kita sudah peroleh, yaitu yang ini, kemudian nilai dikurangi nilai terburuk dibagi dengan nilai terbaik dikurangi nilai terburuk. Rumusnya adalah sebagai berikut ya. Jadi sama dengan kurung buka, bobot alternatif yaitu yang ini ya, dikurangi nilai terburuk yang ini dibagi dengan nilai terbaik ya, dikurangi nilai terburuk atau bobot terburuk ya. Kurung tutup, kemudian enter. Nah, nilainya sebenarnya 1. Kemudian untuk alternatif A2 dan A3 pada kriteria C1 itu kita bisa kopikan rumusnya. Akan tetapi kita harus absolutkan dulu nilai-nilai yang tidak berubahnya, yaitu nilai terbaik dan terburuknya, yaitu ada pada sel B37. Jadi yang ini kita absolutkan dulu. Kemudian yang ini juga yang merupakan bobot terbaik dan terburuk kita absolutkan ya. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita kopikan rumus yang tadi sudah selesai kita buat ya. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk pengisian dari C2, C3 dan C4 dan C5 selanjutnya itu digunakan cara seperti tadi di atas ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghitung bobot preferensi atau V ya. Jadi Vx atau preferensi X merupakan sigma WI dikali XI. Jadi WI ini adalah bobot kriteria, kemudian XI ini adalah yang ini ya. Nah, yang ini. Jadi ini adalah XI. Jadi nanti pada saat mencari nilai preferensi, rumusnya adalah sebagai berikut ya. Jadi contoh ini. WI B26 yaitu yang ini, yang bobot WI dikalikan dengan B44 yaitu yang ini, kemudian ditambah dengan C26 yaitu yang ini ya, dikalikan dengan yang ini, dan selanjutnya sampai dengan C5 ya. Jadi perhitungannya bobot kriteria yaitu WI dikali dengan bobot alternatif yang ini masing-masing. Jumlahnya ini saya sudah cari, kita tinggal kopikan saja ya. Tapi sebelumnya
bahwa nilai-nilai yang tidak berubahnya kita harus absolutkan dulu. Seperti ini. Kita kopikan. Yang selanjutnya kita lakukan perankingan ya. Untuk perankingan dari dari alternatif yang ada kita bisa menggunakan rumus rank. Kurung buka, koma, kemudian kita sorot ranknya, kemudian kita absolutkan ranknya. Kita sudah peroleh bahwa A1 merupakan ranking pertama. Kemudian kita kopikan untuk mencari ranking dari alternatif A2 dan A3. Sepertinya ada yang salah ini. Ini belum diabsolutkan ya tadi. Mohon maaf. Ya, kita enter kembali. Kemudian kita kopikan. Nah, ini ada hasil dari perankingan bahwa alternatif pertama memiliki preferensi nilai 1 merupakan ranking 1 ya. Alternatif pertama merupakan asuransi kesehatan. Jadi pilihan kuesioner terhadap asuransi kesehatan ini mereka menganggap bahwa ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Kemudian alternatif ketiga yaitu asuransi kendaraan yaitu ada pada ranking kedua ya. Kemudian alternatif A2 atau asuransi pendidikan itu ada pada ranking ketiga. Seperti itu penjelasan untuk cara menyelesaikan metode MAUT pada studi kasus sistem penunggu keputusan dalam menentukan produk asuransi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan tentang tugas UTS dengan studi kasus sistem pendukung keputusan dalam menentukan produk asuransi menggunakan metode MAUT. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.